Secara ringkas, materi yang kita bedah hari ini adalah naskah cerita anak Islami soal bagaimana Abu Nawas membongkar kedok seorang peramal palsu di Baghdad yang nipu warga demi keuntungan pribadi. Oke, menarik banget nih premisnya. Kan? Nah, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke sesi kritik. Fokus utama kita hari ini tuh ada di efektivitas struktur alur, ketegangan, karakterisasi, dan relevansi pesan moralnya. Benar. Dan ngomong-ngomong soal struktur, saya langsung nyatet satu poin penting pas baca draftnya. Oh ya, bagian mananya tuh? Jadi, struktur alur cerita ini sebenarnya punya potensi besar banget pas ngenalin si antagonis. Tapi transisi menuju adegan konfrontasi utamanya itu kerasa ya terlalu mendadak lah. Iya. Ketegangan yang harusnya kebangun antara Abu Nawas sama si peramal malah jadi agak hilang ya. Betul banget. Kalau kita lihat kelemahannya, bagian di mana Abu Nawas baru muncul itu, dia kan baru muncul bener-bener menjelang akhir cerita kan. Iya, telat banget munculnya. Nah, transisi dari adegan pelanggan yang marah-marah gara-gara ramalan jodohnya gagal, ke adegan Abu Nawas denger rumor dari rumah, terus ngambil tongkat dan langsung ke kios peramal itu, kayak melompat banget. Bener. Kayak nggak ada proses tarik ulur atau antisipasi yang dibangun buat pembacanya. Tepat. Jadi penyampaiannya emang jelas, tapi saya mikir nih, apakah kita udah nimbang dampak emosionalnya kalau protagonis kita ini dilibatin lebih awal? Maksudnya supaya pembaca nggak ngerasa dia muncul tiba-tiba cuma sebagai pahlawan kesiangan gitu. Iya, semacam itu. Saran saya sih, kita bisa ngintegrasiin kehadiran Abu Nawas lebih awal di narasi. Seenggaknya sebagai pengamat lah. Oh, oke. Jadi nggak langsung beraksi ya? Nggak usah. Ini tuh buat nyiptain benang merah yang lebih kuat antara keresahan warga di pasar sama aksi puncak yang nanti dia lakuin. Paham. Jadi secara konkretnya, alih-alih Abu Nawas cuma dengar cerita pas lagi rebahan di rumahnya, kita bisa posisiin dia lagi ada di pasar gitu kan? Nah, iya. Dia bisa diam-diam ngamatin pelanggan yang lagi marah karena disalahin sama si peramal. Wah, itu visual yang asik sih. Kan di naskah si pelanggan disalahin karena katanya tidur menghadap utara kan? Bener banget, alasan konyol gitu. Ini tuh jatuhnya kayak analogi nonton pertandingan catur ya. Kita kan pengen lihat sang grandmaker nganalisis papan caturnya dulu sebelum dia ngelangkah. Tepat. Jadi tunjukin aja Abu Nawas tersenyum simpul gitu pas ngeliat dupa sama kegelapan kios dari luar. Oh, itu ngasih sinyal ya, menandakan kalau dia tuh udah paham trik peramalnya sebelum dia ngambil tongkatnya? Iya, jadi pembaca tuh kayak diajak mikir, wah, Abu Nawas udah merencanakan sesuatu nih. Antisipasinya dapat banget. Masuk akal sih. Nah, ngomongin soal ngambil tongkat dan konfrontasi di kios, itu bawa kita ke poin kedua nih. Oke, soal karakterisasi ya. Benar, pendekatan konfrontasi di kios itu emang mengejutkan, tapi representasi kecerdikan karakter Abu Nawas ini perlu diperdalam lagi. Supaya nggak terkesan cuma ngandelin kekerasan fisik aja kan? Iya, mari kita cermati bagian konfrontasinya. Di naskah, Abu Nawas pakai tongkat buat ngehancurin barang-barang si peramal. Tunggu, ngehancurin barang. Kayak ngamuk gitu. Iya, dia ngamuk ngebanting barang buat ngebuktiin kalau peramal itu nggak bisa ngelihat masa depan. Ya logikanya sih jalan, peramalnya nggak bisa nebak, kiosnya bakal dihancurin hari itu. Ya logis sih, tapi tunggu dulu. Tindakan merusak barang atau ngamuk gitu kerasa kurang sejalan nggak sih sama arketipe Abu Nawas? Nah, itu dia. Abu Nawas kan biasanya naklukin lawan lewat manipulasi verbal atau jebakan kecerdasan yang elegan. Betul banget. Melanjutkan poin itu, gimana kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang taktik psikologis aja, alih-alih pakai fisik? Taktik psikologis gimana tuh maksudnya? Jadi sarannya, kita rancang adegan puncaknya, di mana kehancuran kios itu terjadi gara-gara kesalahan peramal itu sendiri. Oh, jadi dia terperangkap sama permainan kata-kata Abu Nawas bukan karena agresi dari protagonis kita. Tepat. Contoh konkretnya gini, Abu Nawas bisa minta si peramal buat memejamkan mata, bilangnya buat menerawang lebih dalam soal harta karun yang katanya bakal jatuh dari langit. Haha, astaga. Terus si peramal kan pasti serakah banget tuh ya? Iya. Pas peramal itu kesenengan dan bergerak membabi buta nyari harta di dalam kegelapan kiosnya sendiri, dia malah nyenggol dupanya. Dan menjatuhkan barang-barangnya sendiri. Wah, itu lucu banget sih buat cerita anak. Kan? Jadi dapat lucunya, dapat pesannya, dan Abu Nawas tetap elegan.
Atau ada opsi lain nih kalau masih mau pakai properti tongkat. Gimana tuh opsi tongkatnya? Abu Nawas pakai tongkatnya bukan buat mukul atau merusak, tapi buat ngetuk titik-titik tertentu di kios yang ngebongkar trik pencahayaan si peramal. Oh, kayak misalnya dia nyodok atap kios yang ditutupin kain gelap itu ya? Benar. Jadi kainnya kebuka, terus cahaya matahari siang bolong masuk, dan langsung merusak ilusi kegelapan magis si peramal. Gila, itu visual yang kuat banget, kecerdikannya kerasa jauh lebih intelektual. Orang-orang jadi sadar, oh ternyata cuma ruangan gelap biasa. Iya, dan nggak ada kekerasan yang nggak perlu. Saya suka banget ide itu. Nah, ngupas soal ilusi dan trik si peramal, ini nyambung banget ke poin ketiga kita. Soal relevansi ke audiens zaman sekarang kan? Betul, mekanisme penipuan di cerita ini tuh sebenarnya memuat elemen manipulasi psikologis yang brilian banget. Setuju. Dan ini peluang emas loh buat bikin ceritanya lebih relevan buat audiens anak generasi sekarang, sekaligus mempertegas pesan moral soal kejujuran. Sayangnya, kelemahan di naskah sekarang itu penyelesaiannya terlalu bergantung sama hukum ya. Iya, kan di ceritanya si peramal selalu nyalain korban. Kalau ramalan meleset, dituduh korbannya berbalik arah pas tidur lah, apalah. Alasan-alasan yang mustahil buat dihindari kan? Bener, tapi resolusinya cuma hakim datang, terus peramalnya dipenjara. Pesan moral soal pembohong pasti dihukum, emang nyampe sih. Tapi masalahnya penonton tuh nggak diajak mahamin kenapa orang-orang itu bisa tertipu secara logis. Nah itu, apakah ada risiko kalau kita cuma fokus pada hukuman dari hakim, kita malah ngabaikan pelajaran penting buat penontonnya? Bener banget. Kita ngilangin kesempatan ngajarin literasi kritis. Padahal taktik si peramal yang nyalahin korban itu kan bentuk awal dari gaslighting ya? Iya, gaslighting atau penipuan era modern yang relevan banget sama zaman sekarang. Anak sekarang kan gampang banget kena scam di internet. Makanya, saran saya adalah mengeksplisitkan gimana trik manipulasi ini bekerja pas lagi di depan hakim. Jadi pesannya bergeser dong. Iya. Nggak cuma sekedar pembohong akan dihukum, tapi jadi pentingnya berpikir kritis biar kita nggak gampang ditipu. Wow, itu dalam banget sih buat cerita anak, tapi dieksekusi dengan fun pasti bisa. Contoh konkretnya gimana pas di sidang? Pas sidang di depan hakim, kita buat aja Abu Nawas ngejelasin secara rinci trik psikologis si peramal itu. Kayak dia jadi saksi ahli gitu ya? Betul. Misalnya Abu Nawas ngomong, "Tuan Hakim, dia tuh pakai kegelapan sama wangi dupa, bukan buat sihir, tapi buat membingungkan indera pelanggannya." Ah, keren. Terus disinggung juga soal syarat-syarat mustahil itu ya? Iya, Abu Nawas bisa lanjut, dan syarat mustahil kayak harus buang semua warna hijau dari rumah itu, ya sengaja dibikin biar dia selalu punya alasan buat nyalain korban kalau ramalannya gagal. Wah, itu mind-blowing sih. Ini ngasih koneksi langsung ke penonton generasi sekarang soal gimana penipuan modern itu beroperasi. Bener banget. Penipuan online atau di dunia nyata kan sering banget pakai syarat dan ketentuan yang sengaja dibikin membingungkan, terus berlindung di balik ilusi otoritas. Setuju banget. Kalau anak-anak diajarin pola ini dari kecil lewat cerita Abu Nawas, mereka bakal tumbuh jadi generasi yang lebih kritis. Tepat. Mereka nggak cuma takut dihukum karena bohong, tapi juga berani mempertanyakan hal yang nggak masuk akal. Keren, keren. Oke, mari kita rangkum poin-poin utama dari sesi kritik kita hari ini. Silakan. Pertama, kita nyaranin buat perbaikin pacing dengan memunculkan Abu Nawas lebih awal, ya. Buat ngebangun antisipasi dan cat and mouse yang asik. Benar. Kedua, menggeser aksi konfrontasinya. Iya, dari yang tadinya ngamuk pakai kekerasan fisik, jadi jebakan intelektual yang elegan, biar integritas karakter cerdiknya Abu Nawas tetap terjaga. Dan yang ketiga, mengeksplisitkan bedah trik psikologis di akhir cerita, pas di pengadilan. Betul banget, buat ngasih relevansi berpikir kritis bagi audiens modern kita. Saya yakin banget sih kalau 3 hal ini diterapin, naskahnya bakal jauh lebih tajam dan dampaknya kerasa banget buat pembaca. Setuju. Buat penulis naskahnya, kami ngajak Anda buat merevisi materi ini berdasarkan masukan-masukan taktis tadi ya. Jangan ragu buat ngirim draft barunya ke kita lagi. Iya, kirimkan lagi ke sesi evaluasi berikutnya. Kita pengen banget ngelihat gimana alur cerita ini berkembang jadi karya yang jauh lebih tajam dan memukau. Terima kasih udah dengerin sesi bedah naskah kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.